Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Jiwan Kusoyo, bisa kalian panggil Pak Aji, begitu saja. Saya di sini akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya. Untuk pertemuan pertama, kemarin saya sudah memberikan slide PowerPoint, kamu mungkin sudah baca, namun demikian kamu perlu penjelasan yang lebih lanjut mengenai seni budaya, khususnya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, anak-anak semuanya, menggambar flora, fauna, dan alam benda ini memiliki peta konsep. Yang pertama yaitu konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda, bahan alat teknik menggambar, unsur-unsur menggambar, prinsip menggambar, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian kita nanti pelajari sampai pada teknik saja ya, nanti untuk lainnya besok minggu depan. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda itu menggambar itu melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Artinya apa? Ketika kamu menggambar, kamu membutuhkan mata kalian untuk melihat suatu objek, kemudian kalian aplikasikan pada sebuah pensil. Nah, ini kamu bergerak sambil melihat objeknya, itu maksudnya menggambar itu seperti itu. Kemudian alam benda itu istilah yang digunakan untuk menamai sebuah benda, ya, menamai sebuah benda. Benda apapun itu mesti memiliki ruang, artinya dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga benda itu dikatakan benda yang 3 dimensi, ya. Bisa digunakan sebagai objek apapun lah. Contohnya ini. Ini mesti memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, seperti itu. Jadi ini memiliki ruang. Jadi benda itu. Meskipun ini cuma sekedar pulpen, dia memiliki ruang juga. Itu ya. Terus kemudian yang maksud menggambar flora, fauna, dan benda itu adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda ke dalam sebuah bidang datar atau bidang yang diinginkan gitu ya. Terus selanjutnya bahan dan alat. Kalau bahannya yaitu menggambar itu ya kertas seperti ini, kemudian karton, kanvas, apa saja lah yang bisa digunakan, yang memiliki dasar warna polos yang bisa kita gunakan sebagai media untuk menggambar. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai alat. Alat itu adalah senjata kalian ketika kalian bekerja, ya, seperti kuas, palet, pena, pensil, krayon, dan sebagainya yang kita torehkan pada sebuah media atau bahan tadi. Selanjutnya untuk teknik menggambar. Nah, ini teknik arsir yang pertama. Teknik arsir itu teknik yang digunakan dengan menggunakan, biasanya yang rata-rata menggunakan pensil, ya. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang, ya, seperti ini kan. Nah, seperti ini yang saya centang ini kan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini contoh macam-macam arsir. Ada arsir horizontal, yaitu mendatar seperti ini, ya. Kemudian arsir vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya seperti ini. Kemudian arsir diagonal itu menyamping ke atas. Diagonal itu kan garis yang mempertemukan sudut satu dengan sudut yang lainnya. Jadi mesti miring, ya, mesti miring. Terus kemudian ada arsir sejajar, persilangan. Persilangan itu ya seperti ini, ya. Ada horizontal, ada vertikal, maksud saya ada vertikal, ada horizontal, disilang-silangkan, ya. Bahkan ada horizontalnya juga, gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai teknik yang kedua yaitu teknik dusel. Teknik dusel itu bukan berarti dusel-dusel, bukan. Maksudnya teknik dusel itu ya posisinya memegang pensilnya, posisinya biasanya tegak seperti ini, terus akhirnya miring itu, ya, miring seperti ini. Nah, teknik ini digunakan sebagai mereka-mereka mungkin yang sudah punya pengalaman, ya. Tapi yo harus belajar, karena untuk pemula kalau menggunakan teknik dusel ya buku gambarnya iso ireng kabeh ngono dadi ini. Nah, perlu belajar ya, perlu belajar. Kemudian yang ketiga adalah teknik pointillis. Ini sebenarnya teknik mudah tapi memerlukan kesabaran yang cukup tinggi, karena di sini memerlukan jumlah titik, jutaan titik ya. Kalau kita melihat gambar kucing ini aja, titiknya kalau kamu hitung ya mungkin jutaan juga ini. Kalau kamu mau hitung loh ya, tapi sopo gelem. Nah, untuk membentuk sebuah bayangan seperti ini, warna gelap ini, seperti gambar kucing ini memerlukan titik yang banyak, sehingga dia harus
semakin intensitas titiknya semakin kerap. Corone ya saya kerap kan gitu. Ya, tapi hasilnya ini sangat memuaskan ketika sudah selesai, gitu ya. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik akuarel. Teknik akuarel ini menggunakan cat air. Sulit Pak, ya sulit, semua sulit. Tapi kalau misalkan kita pelajari ya mudah. Nah, ini Mbak Sopo ini. Mbak Sopo Isra. Nah ini contohnya dia menggunakan sapuan kuas yang tipis, ya, menggunakan sapuan kuas yang tipis. Sehingga warna yang dihasilkan itu adalah warna yang transparan, ya. Terus selanjutnya adalah teknik yang terakhir, teknik plakat. Teknik plakat ini adalah teknik kebalikannya akuarel. Teknik plakat ini menggunakan warna sapuan kuas yang tebal. Ini juga sulit, ya. Ini juga sulit. Ini tebal-tebal semuanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini karena keterbatasan durasi video yang harus mungkin 10 menit. Nggak ada ya, tapi minimal sudah membantu kamu untuk memperjelas materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun. Hindari kerumunan di rumah saja. Jangan lupa berdoa setiap hari dan sholat 5 waktu tertib. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.